Iya, di situ Kak Sri siapa aja, Kak? Olan sama Olan. Oke, good. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, hello everyone. We are from group 1. We will to show you our discussion. But before we jump to the question section, is there anyone to add additional information or like critique or suggestion? Actually, our discussion is about culture shock. If there is any additional information or suggestion from our group, gimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan materi kita atau suggestion atau kritik? Aku Kak Sri, boleh? Okay, Dian, time is yours. Okay, thank you for the moderator. I just wanna say suggestion for kelompok Kak Sri. Honestly, your PPT is very good. Like you have give information about culture shock in the different countries. But when I read your PPT, there is a little bit example. Like when you want to explain about culture shock in the different countries, so you have to give example from countries, misalkan dari negara ini, negara itu, but in your PPT group it's just only about material. So I think you better give many example for the next or for the kedepannya gitu loh Kak. Cuman itu. Thank you kelompok penyaji. Okay, thank you for Dia for your additional for your suggestion. Anyone who want to give suggestion for our group?
Okay, friend, if there is no additional information or suggestion, we would like to jump to Q&A. If you have any question for our group, please. Rahma, Kak. Okay, Rahma, time is yours. Okay, thank you, Group 1. I have one question. My question is how to overcome cultural shock when we try to continue our studies in a foreign country, and can it cause depression? Thank you. Okay, thank you, Rahma. Anyone who okay, anyone who want to give question, our member? Siapa tadi? Sri. Siapa tadi? Rahma tadi Rahma. Ya, Rahma udah. Siva, Kak. Oh, Tipa, ya. Okay, Tipa, time is yours. Okay, thank you for the moderators. So, I want to ask about how to deal a culture shock, even we prepare. Maksudnya gini, apa ya? Maksudnya gini, Kak. Kalau misalnya kan kita salah satu untuk mengatasi cara tidak terkena culture shock itu mempelajari budaya ataupun cultures yang akan kita tempat ataupun suatu negara, suatu tempat, suatu kota yang akan kita datangi. Kita tidak akan terkena cultures yang mungkin akan ada di tempat tujuan kita. Dapat, Kak? Iya, terima kasih. Okay, Cynthia, time is yours. Okay, I want to ask group 7, yeah. Oh, okay. Okay, group 1. I want to ask whether is Nah, contohnya kita masih berumur sih masa transisi dari kepada pendewasaan itu kan sangat membentuk dalam pembentukan karakter. Nah, kalau kita mendapatkan culture shock di negara yang kita datangi, apakah itu nanti akan berdampak kepada pembentukan karakter diri kita sendiri? Thank you. Okay, thank you, Cynthia. Okay. Bahasa Inggris nih. Parahnya enggak.
Okay, friends, is there any question for our member or group? Oh iya, absen. Okay, friends, before we wait to the next question, let's ask to look for from question Rahman.
Halo. Yes, mau nanya kalau di record ini chatnya tuh kelihatan nggak ya, Feb? Kurang tahu sih kalau misalnya aku melihat kayaknya kelihatan. Kalau misalnya Kelihatan buka chat. Oke, thank you. Nggun apa yang kau tepuk-tepuk, Nggun? Banyak rangi. Shh, diamlah, diam. Record.
Oke, baiklah. Fuji akan menjawab pertanyaan dari Tifa. Silakan, Fuji. Di Fuji terangkan. Terima kasih kepada moderator. Kedengeran suara Uji, guys? Banget, Ci. Dengar, Ji. Deh, Uji lagi. Okay. I want to answer a question from Mutia Latifa. Pertanyaannya tadi bisa diulang lagi, Mutia Latifa? Tentu saja, Puji. Jadi pertanyaan saya adalah salah satu cara untuk tidak terkena culture shock adalah mempersiapkan diri ataupun mencari pengetahuan tentang tempat yang akan kita tuju, misalnya budaya yang akan kita tuju. Nah, walaupun kita sudah mempersiapkan diri dan sudah mempelajari bagaimana budaya tempat yang akan kita tuju, apakah kita tetap akan terkena yang namanya culture shock? Okay. Maybe we can be culture shock because sometimes life there is not like what we always watch in movies or on the internet, and therefore we are obligated to aid insight about the country we are going to, such as reading a guidebook about the country or asking people who have lived there. Gimana? Ya, Latifa? Apakah sudah dapat poinnya? Mungkin saya juga bisa menambahkan pertanyaan dari Tifa. Sorry if I use bahasa because it will make easy to understand about the question. Kan katanya kayak gini, apakah kedengaran suaranya Tifa? Benar. Kan kata Tifa itu kan tadi pertanyaannya, apakah mungkin seseorang dapat terkena culture shock walaupun mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi budaya yang mungkin ada di negara tujuan. Nah, kita harus pahami dulu konsep dari culture shock. Culture shock itu kan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami keterkejutan terhadap perubahan budaya. Meskipun itu sudah dipersiapkan, menurut saya itu seseorang itu akan terkena culture shock. Karena apa? Konsep dari budaya itu di luar ekspektasi kita. Misal, kita mau kuliah ke Inggris, kita sudah mempersiapkan TOEFL, maksudnya kita bisa mempersiapkan bahasanya. Kita bisa mempersiapkan, oh ternyata kalau dingin itu cuaca dingin, kita harus pakai baju yang jaket yang tebal. Misalnya dari makanan. Oh ya, kalau makanan kita bisa, dari sekarang kita harus berarti, makan makanan tuh seperti ini, makanan roti, makanan apa gitu yang bisa kita persiapkan. Tetapi ternyata waktu kita udah langsung datang ke Inggrisnya, ternyata ada perubahan atau culture shock yang kita nggak ketahui, yang belum kita di luar ekspektasi kita. Misal pertemanan, misalnya, ternyata pertemanan di luar negeri itu dia sistemnya individu tanpa kita sadari, yang mana kita belum kita persiapkan. Dulu ada saya diceritakan kakak tingkat di UNP, dia itu kuliah di Inggris. Dia itu sebenarnya udah mempersiapkan segalanya. Ternyata dia itu terkejut sama bahasa Inggris yang sudah dia dia tuh udah belajar TOEFL, udah mempersiapkan diri IELTS ataupun pokoknya udah speaking-nya udah bagus. Ternyata waktu di Inggris dia itu kena culture shock ke bahasa, karena apa? Aksennya itu di luar ekspektasi dia. Oh, ternyata British itu tuh aksennya lebih susah. Waktu jelaskan materi kuliah, kok aku dulu bisa loh ini belajar
bahasa British, oh sekarang gantian aku udah masuk ke Inggrisnya kok ternyata aksennya itu ada yang apa yang nggak bisa didengar. Akhirnya apa dia solusinya dia record dari dosennya itu ngomong, jadi dia pelajari, oh ternyata aksennya seperti ini, akhirnya dia terbiasa seperti itu. Jadi walaupun kita sudah mempelajari, sudah mempersiapkan, pasti ada culture shock yang tanpa kita ekspektasi sebelumnya, seperti itu. Gimana Tifa? Apakah jelas? Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada saudari Puji dan saudari jawaban yang saudara berikan berarti walaupun seorang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu budaya yang baru, karena walaupun yang kita pelajari mungkin apa yang berada di realitas akan sepenuhnya sama dengan apa yang sudah tertumpah dalam suatu tulisan ataupun media lainnya. Terima kasih atas jawaban dari saudari Sri beserta saudari Puji atas penjelasan terhadap pertanyaan saya. Saya cukup jelas dengan penjelasan Anda berdua. Terima kasih Kak Sri Puji. Suaranya kedengaran kan? Sama-sama, Tifa. Okay, the next question from Cynthia will be answered by Olan. For Olan, time is yours. Okay, thank you, moderator. The question from Cynthia is, Nani? Why apa dalam culture shock itu kan apa culture shock itu apakah dia mempengaruhi karakter seseorang atau tidak ya kan Cynthia? Iya, Olan, benar sekali. Oke. Apakah culture shock berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang? Oke. As we know, culture shock is refer to the process that a person's when person in a new environments, and berdasarkan based on our group's PPT, mereka itu itu berdasarkan ada stage di sana kan, itu berdasarkan Albert itu mendeskripsikan bagaimana proses culture shock itu sendiri. Nah, culture shock ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, karena dia menyerang itu, bahkan psikis seseorang itu diserang oleh culture shock ini.
Bahkan ada yang merasa putus asa ataupun depresi dan bahkan ketakutan terhadap sesuatu yang baru itu. Mereka sangat-sangat terganggu dengan culture shock ini sendiri. Dan gejalanya itu bisa dilihat dari kegiatan mereka sehari-hari yang bahkan mereka tidak ingin keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan orang-orang gitu kan. Jadi culture shock ini bisa mempengaruhi seseorang apabila dia tidak dapat memiliki daya beradaptasi yang kuat terhadap dunia luar. Jika dia memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat, maka culture shock ini tidak akan mempengaruhi kepribadian mereka sendiri. Bahkan mereka akan menikmati lingkungan baru yang ada di sekitar mereka. Tetapi ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki daya adaptasi yang rendah, misalnya kemampuan sosialnya rendah, maka ini sangat berakibat fatal kepada diri mereka sendiri. Bahkan bisa mereka bahkan bisa depresi gitu gara-gara culture shock ini sendiri. Seperti itu, Cynthia. Ya baik, Olan, berarti intinya culture shock tuh sedikit banyaknya berpengaruh terhadap karakter seorang. Ya, jadi itu tergantung dari kemampuan mereka beradaptasi untuk menghadang si culture shock ini sendiri. Oke, I got it. Oke, mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari pertanyaan Cynthia. Dulu saya pernah lihat di televisi, dia itu TKI yang kerja di Jepang. Ternyata waktu dia culture shock itu di Jepang kan kerjanya cepat nih. Nah, sedangkan di Indonesia lelet. Nah, pas dia di Jepang mau nggak mau dia itu harus mengikuti beradaptasi culture shock-nya yang di Jepang. Akhirnya dia kerja keras kayak gitu kan. Nah, pas dia pulang ke Indonesia, pas kerjanya kontraknya udah habis, ternyata perubahan karakternya itu tuh bisa diaplikasikan di hal yang positif. Misalnya dia itu membuat kayak kayak budidaya sayur, tetapi kerjanya itu sistem kerjanya tuh teratur cepat. Nah, dia bilang itu mengikuti sistem kerja pas dia di Jepang. Ternyata perubahan karakter dari culture shock itu ternyata bisa berpengaruh positif ke orang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya di Indonesia itu budidayanya udah berkembang sangat besar, urusan pegawainya juga rajin seperti itu. Mungkin salah satu contoh yang positifnya. Iya, baik Sri. Oke, Kak Sri, Olan mau menambahkan juga salah satu contohnya. Silakan, Olan. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kan teman-teman, kan kita ini online learning karena pandemi ini kan. Nah, jadi pandemi ini juga salah satu gimana ya? Kan kita online tuh, jadi banyak siswa-siswa harus semuanya belajar online. Jadi itu juga salah satu culture shock. Nah, culture shock itu kasusnya banyak anak-anak itu yang kalau yang bertahan mereka menikmati itu proses pembelajaran online learning. Kalau yang tidak, yang mengalami depresi karena culture shock disebabkan oleh online learning ini, mereka bahkan depresi, bahkan ada juga kasus-kasusnya yang bunuh diri kan teman-teman. Seperti itu salah satu contoh yang ada di Indonesia salah satunya. Oke, Kak Sri. Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaan Cynthia dan jawaban dari Olan. Nexi, apakah udah siap buat jawab pertanyaan si Rahma? Oke, si times is yours. Oke, bahasa Indonesia. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Rahma. Pertanyaan Rahma, how to overcome cultural shock when we try to continue our studies in a forest country, and can it cause depression? Iya itu Rahma. Iya, Neng. Ada terdengar suara nih si Rahma? Ada.
The way to overcome it so that we are not culturally shocked when we want to continue our study in foreign country. I think you study the culture in our destination country to continue the study. And for depression, if we have studied the culture in foreign country where we will continue our study, maybe we will not be depression because we already know about the culture there. But we may still be in shock because the reality is sometimes different from what we have learned before. Jadi Rahma, kalau untuk mengatasi agar kita tidak ke cultural shock ketika kita ingin melanjutkan studi ke negara asing, menurut Nancy yaitu kita mempelajari culture yang ada di negara yang ingin di negara tempat kita ingin melanjutkan studi tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui, setidaknya kita sudah punya bekal untuk kita melanjutkan untuk melanjutkan studi ke tempat tersebut. Dan untuk depresi mungkin akan berkurang karena kita sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang tempat tersebut. Tapi karena kenyataan berbeda dengan apa yang kita pelajari, mungkin saja di sana nanti akan berbeda dengan yang telah Rahma pelajari sebelumnya. Jadi kalau menurut Ningsih pasti ada kita itu shock gitu dengan kebudayaan di sana. Oke, Ningsih, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk mengatasinya salah satunya harus dipelajari tentang budaya luar ya, tentang budaya yang akan negara yang akan kita tuju. Kemudian apakah itu depresi tergantung orangnya, tergantung orangnya sendiri. Tapi untuk depresi bisa depresi berat atau ringan, ya kan? Ya itu. Ya. Iya, oke. Terkadang kan ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya, Neng. Oke, thank you. Udah persiapkan, namun pas di realitanya itu berbeda gitu. Jadi tidak bisa dihindari, namun ada depresi ringan dan ada depresi berat. Gitu. Oke, Rahma, thank you. Thank you, Group 1. Okay, thank you for Nancy for the answer. Okay, friends. Any questions so far? Again, we limit the question just 5 questions. So, any question? Who wants to give a question for our group about culture shock? Kak, mau bertanya, Kak?
Okay, all right. What the questions? Raudah and Silpi ya? Silpi juga mau tanya? Iya, Ya. Kak. Oke. Silvi juga mau Just tanya. only question. Just only 2 question. Two question again. Okay. Yeah. Yeah. Okay, for Raudah, times is yours. I want to ask for group 1. Dapatkah atau bisakah kelompok penyaji berikan contoh yang mana kasusnya yang meliputi cultural shock yang orang luar negeri ke Indonesia? Contohnya, kan tadi Kak Sri dan Olan telah memberikan contoh culture shock orang Indonesia yang kerja di Jepang. Itu yang contoh dari Olan. Dan Kak Sri tadi ada anak UNP yang kuliah di Inggris. Nah, ada nggak kelompok penyaji temukan kasus yang serupa seperti itu, tetapi orang luar negeri di Indonesia? Okay, thank you for Raudah. For Silvi, times is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Silvi Andriani, and now I want to ask some of question from group 1. Okay, the question is, can you give solution about this culture shock and how to protect yourself when you go to the abroad? Pokoknya selain dari solusi yang diberitahu Nexi tadi, Kak, mengenai mencari tahu tentang negara tersebut, pokoknya selain itu. Can you give some solution about that? Okay, thank you. Okay, thank you for Silvi. Kak. Baiklah, saya langsung jawab aja pertanyaan dari Raudah. Tadi kan Raudah minta adakah contoh lain dari culture shock orang luar ke Indonesia ya? Nah, saya itu ada contoh, dia itu dosen UNP, namanya Miss Brita. Nah, Miss Brita itu tuh dari Australia. Dia dulu pernah cerita ke siswanya, dia bilang seperti ini. Dia dulu waktu pertama ke Indonesia, dia itu culture shock dia yang dia alami itu tentang makanan. Makanya makanan kan di dekat UNP itu kan banyak batagor nih. Nah, dia itu paling nggak suka sama batagor. Dia culture shock-nya makanan, karena batagor itu bentuknya kayak menjijikan seperti itu. Akhirnya apa? Dia juga makanan-makanan manis atau makanan pedas. Akhirnya dia itu menghandle-nya itu dengan dia buat salad di rumah. Jadi seringnya dia makannya pakai salad seperti itu. Mungkin itu sedikit contoh dari culture shock yang dialami orang luar ke Indonesia. Dan ini kejadiannya itu real. Memang orang luarnya itu cerita sendiri ke siswa-siswanya, mahasiswanya gitu. Gimana oleh Olan? Raudah? Kak, contoh lagi, Kak. Ya, Raudah? Lanjut, siapa tadi yang mau ngasih contoh? Oh ya, ada yang mau kasih contoh teman-teman? Rahma. Satu contoh ya. Silakan Rahma. Ada kemarin teman di sosial media, mereka bercerita bahwa ketika mereka datang Indonesia, mereka agak shock dengan makanan Indonesia, ya sama kayak Kak Ayu, tentang pedas. Mereka tidak kuat dengan namanya cabai. Dan di sini mereka agak shock ya, beneran shock gitu. Kenapa setiap masak makanan selalu ada cabainya? Itu Raudah. Thank you. Oh, oke. Moderator sedikit menambahkan. Oke, baiklah Nurul, silakan. Oke, Nurul akan menambahkan sedikit jawaban terkait dengan pertanyaan Raudah ya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kita Rahma dan juga moderator juga sudah menambahkan jawaban terkait dengan kultur di Indonesia yang cukup mengejutkan bagi orang luar negeri ya. Misalnya makanan. Terkait dengan makanan juga, selain dengan jenis makanannya juga cara orang Indonesia makan sendiri. Kalau di Indonesia itu sudah umum ya kita makan dengan tangan langsung. Kalau di luar negeri, selain Asia Tenggara lah yang umumnya seperti Eropa ataupun di Amerika, itu biasanya menggunakan sendok, garpu, dan juga
pisau. Tapi di Indonesia itu menggunakan tangan itu lebih gimana ya, makanya lebih enak lah makannya kalau orang Indonesia pakai tangan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas Nurul dan Rahma yang sudah menambahkan beberapa contoh. Bagaimana yang lain? Apakah Raudah sudah mengerti dengan beberapa contoh yang telah diberikan sama teman-teman kita? Alhamdulillah, udah paham Kak. Okay, the next question will answer by Olan. Olan, time is yours. Okay, I will answer Sylvie's question. The question is the solution when you get culture shock. Selain dari yang disebutkan itu mempelajari tempat baru yang sebanyak mungkin. Hal yang paling penting itu yang disebutkan Nengsi tadi ya, Sylvie, yaitu mencari informasi sebanyak mungkin tentang negara atau tempat yang akan kita datangi itu. Kita harus mengenali dan gali banyak sekali budaya yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita harus memiliki pikiran yang terbuka ketika kita ingin berada di suatu daerah baru yaitu. Jadi kita itu nggak boleh berpikir untuk secara otomatis, oh ini salah gitu. Nggak bisa, kita harus memiliki pemikiran yang terbuka, yang itu tuh yang kita tidak boleh menghakimi atau menjudge suatu kebiasaan orang di luar sana itu tidak baik atau gimana gitu. Kita harus memiliki pemikiran terbuka dan menerima hal tersebut karena itu berasal dari negara mereka. Nah, itu selanjutnya kita juga bisa mungkin kita bisa menulis hal-hal yang akan kita sukai saat kita pertama kali tiba di sana. Jadi kita tidak kebingungan gitu apa yang akan kita lakukan kalau tiba di sana, apa yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi
kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita persiapkan sebelumnya itu. Dan juga kita jadi mungkin dengan melis beberapa kegiatan tersebut, mana tahu dari tempat baru tersebut kita mendapatkan inspirasi yang lebih bagus lagi gitu. Selain itu juga kita dapat mencari kegiatan selingan yang mengalihkan pikiran kita ketika kita mengalami culture shock itu, seperti misalnya melakukan hobi-hobi kita itu. Dan selanjutnya yaitu jangan lupa kita itu juga harus beradaptasi dengan orang-orang yang di sana, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di suatu negara tersebut. Jadi kita tidak terlarut-larut dalam culture shock itu sendiri. Seperti itu mungkin. Apakah? Oke, Olan, I understand. Thank you. Terima kasih atas jawaban Olan dan pertanyaan Silvi. Mungkin saya sedikit menambahkan. Kalau di Minang itu kan ada pepatah, dia bilang seperti ini, di mana bumi itu dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, mungkin itu salah satu kayak solusi yang harus kita hadapi. Betul kata Olan tadi, kita harus open minded, kita harus mengeksplor lebih banyak tentang negara tersebut, kita harus lebih banyak interaksi. Jadi kita harus beradaptasi lingkungan yang kita tempati itu, misalnya di luar negeri seperti itu. Mungkin salah satu pepatah itu mungkin lebih salah satu dari solusi yang terbaik seperti itu. Gimana? Oke, thank you, Kak Yu. Oke. Ya. Thank you. Okay, friends, I think that's all our presentation. If we have many mistake, I'm so sorry. And then thank you for your participant. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Group 1. Thank you. Sama-sama. Ini langsung recordnya di itu aja, Bi.